Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membreakdown teaser trailer dari Inside Out 2. Yang kita lihat dari teaser itu, Riley memiliki 4 emosi baru dan yang paling mencuri perhatian adalah anxiety. Ini memunculkan pertanyaan, kenapa orang tua Riley tidak pernah diperlihatkan memiliki emosi khawatir atau anxiety ini? Apakah semakin dewasa beberapa emosi dalam kepala kita akan hilang atau bertambah? Jika iya, bagaimana hal itu bisa terjadi? Hari ini kita akan bahas semuanya, jadi bersiaplah. So guys, tahun 2024 akan menjadi tahun yang meriah. Selain kita akan memiliki presiden yang baru, kita juga bisa menyaksikan salah satu film paling ditunggu dari Disney, yaitu Inside Out 2. Apa hubungannya ya? Pokoknya bukan cuma kita kan yang excited untuk nonton film ini, tapi kalian juga pastinya excited juga. Dan beberapa bulan yang lalu, Disney telah merilis teaser trailer terbaru dari Inside Out 2, which is amazing, sampai aku yang VO aja semangat banget buat konten ini karena gak sabar buat lihat perkembangan Riley yang sekarang jadi anak remaja umur 13 tahun dan penasaran apa yang akan dihadapinya. Nah, seperti yang kita sebutkan sebelumnya, dalam kepala Riley muncul emosi baru dan bukan cuma satu, tapi ada 4 sekaligus. Ada anxiety, envy, embarrassment, dan annoy. Hal ini sebenarnya tidak mengejutkan karena dalam film pertama, emosi itu bisa muncul begitu saja. Seperti saat Joy hadir, kemudian muncul sadness, dan emosi lainnya join the crew. So, ketika Riley masuk ke fase remaja yang artinya umurnya semakin bertambah, dia juga dapat emosi yang baru. Nah, hal ini menimbulkan sebuah pertanyaan yang besar setelah kita menonton trailernya, yaitu jika emosi baru ini bertambah seiring dengan bertambahnya usia, lalu kenapa di Inside Out pertama kita tidak pernah melihat emosi lain seperti anxiety, rasa malu, cemburu, dan emosi lainnya dalam kepala ayah dan ibunya Riley? Kayak, apakah sebenarnya emosi-emosi baru yang ada dalam teaser trailer itu hanyalah emosi yang hadir dalam periode tertentu, yaitu periode remaja atau pubertas, atau gimana? Tentu saja, kita melihat adanya perbedaan antara emosi dalam kepala Riley dan kepala orang tuanya. Walaupun sama, tapi yang ada dalam kepala orang tuanya itu telah bermetamorfosis sesuai dengan usia dan penampilannya secara fisik. Emosi dalam kepala ibunya Riley memiliki rambut yang panjang dan memakai kacamata, sesuai dengan penampilan fisik ibunya. Begitupun dengan emosi ayahnya yang juga memiliki kumis. Tapi yang akan menjadi fokus hari ini adalah kenapa sih orang tua Riley ini tidak memiliki emosi baru saat usia mereka bertambah. Itu yang akan jadi kita bahas hari ini. Oke, pertama-tama ini surat terbuka untuk Pixar. Dengan adanya teaser trailer Inside Out 2 ini, apakah mereka meragukan bahwa orang yang semakin tua itu tidak memiliki anxiety atau kecemasan? Hey bro, makin tua makin cemas. Cemas akan masa depan, cemas kalau nggak dapat kerja atau penghasilan, atau cemas bikin orang tua kecewa. Dan juga nih, dalam film Inside Out yang pertama, ayahnya Riley itu memutuskan untuk pindah ke San Francisco untuk bekerja di sebuah startup. Terus truk barang-barang mereka kan sempat nyasar beberapa hari. Terus dia lihat perubahan sikap anaknya. Terus baru beberapa hari di sana anaknya udah pengen kabur. Masa dalam kepala ayahnya itu atau dalam kepala ibunya tidak ada anxiety sama sekali? Ya nggak sih? Kita tidak melihat adanya emosi tersebut dalam kepalanya. Di mana dia? Di mana si ayah menyembunyikan anxiety-nya? Dan ya, kita tahu bahwa alasan kenapa anxiety ini tidak ada di sana ya karena Pixar memang tidak berencana untuk membuat sequel untuk filmnya. But the fact that mereka membuat sequel dengan menambahkan emosi baru seharusnya menjadi pertanyaan yang harus mereka jawab juga, bukan? There must be a reason, pasti ada alasannya. Satu hal yang paling menarik yang bisa kita lihat dari anxiety adalah warnanya, yaitu orange, di mana warna ini selalu menjadi pertanyaan dalam film Inside Out pertama. Ternyata di sana, Bing Bong selalu memakai aksesoris kelopak bunga di jasnya itu dengan ada warna orange di dalamnya. Seperti yang kita tahu, setiap warna merepresentasikan satu emosi. Apakah sebenarnya anxiety ini sebenarnya udah ada bridging, sudah ada di Inside Out pertama lewat karakter Bing Bong ini? Jika kita melihat interview dari penulis filmnya, sebenarnya mereka telah merencanakan adanya 27 emosi berbeda yang akan ada dalam film Inside Out ini. Cuma ya istilahnya kayak setelah difilter gitu ya, hanya ada 5 emosi yang bisa kita lihat dalam filmnya. Padahal sebenarnya mereka itu tadinya pengen ada emosi surprise atau terkejut hingga rasa bangga atau pride. Dan menariknya adalah emosi tersebut tidak direpresentasikan oleh kelima emosi yang sudah ada. Atau mungkin belum ya. Anxiety hadir dengan banyak koper yang dia bawa dan ia juga tidak sendiri. Ada 3 emosi lainnya yang akan hadir menemaninya. Nah, ada sebuah asumsi yang mengatakan bahwa emosi baru yang kita lihat dalam teaser trailer itu nggak 100% baru, alias sebenarnya mereka tuh udah ada di Inside Out pertama, cuma belum dimunculkan aja.
Jika itu memang benar, kira-kira apa yang sebenarnya terjadi ya? Oke, begini. Dalam film Inside Out, Riley sebenarnya sudah memperlihatkan bahwa ia telah memiliki emosi-emosi baru yang ada dalam teaser trailer Inside Out kedua ini. Misal, saat dalam perjalanan ke San Francisco, itu kan lama banget ya sampai Riley itu tertidur. Kalian pasti juga ngerasain lah, perjalanan berjam-jam dan terjebak dalam mobil itu pasti sangat membosankan banget. Yang mana ini merupakan peran dari emosi bosan, yaitu ennui. Terus nih, saat Riley masuk sekolah di hari pertama, itu kan dia kayak lihat kiri kanan, agak nervous gitu kan. Itu adalah peran dari emosi anxiety. Belum lagi saat sesi perkenalan itu Riley sempat nangis, jadi pembicaraan teman-temannya. Di sana dia bukan cuma merasa sedih dan marah, tapi juga harusnya merasa malu alias embarrassed. So, scene-scene inilah yang membuat fan teoris merasa bahwa emosi yang ada dalam teaser trailer Inside Out kedua itu nggak sepenuhnya baru karena sebenarnya Riley sudah merasakan atau memunculkan emosi-emosi itu. Hanya saja mereka belum ditampilkan atau belum gabung di headquarters alias di markasnya yang ada si joy, fear, sadness, anger, dan disgust itu guys. Bukti mereka pindah dari satu tempat ke headquarters ya itu dalam film pertama maupun teaser trailer Inside Out kedua kita melihat konsol mereka itu kan kayak di-upgrade. Ada sesuatu yang ditambah dan tak lama setelah itu anxiety muncul. Dan kemunculan si anxiety ini kalau dilihat-lihat itu nggak seperti joy, sadness, dan lainnya. Joy itu kan muncul kayak lahir gitu ya, kayak dia nggak bawa apa-apa, literally pure bawa dirinya sendiri. Tapi si anxiety ini dalam teaser trailer ini bawa tas dan koper ke headquarters. Mungkin dia lahir sama seperti Joy, gak bawa koper juga. Tapi ingat nih, dia lahir di tempat lain bersamaan dengan emosi baru yang lain juga, paham gak? Jadi teori ini mengatakan bahwa headquarters itu bukan satu-satunya tempat yang jadi tempat tinggal para emosi. Tapi ada tempat lain juga untuk emosi-emosi lain seperti anxiety dan lainnya. Paham ya? Jadi headquarters itu mungkin bukan cuma ada satu guys. Beberapa fan teoris ada yang beranggapan bahwa mungkin emosi selain yang ada di headquarters itu sebenarnya belum punya tempat dan keliling kemanapun yang dia mau seperti bingbong. Tapi teori ini terbantahkan sejak kita tahu bahwa yang namanya emosi itu harus selalu ada dalam headquarters atau ruangan khusus. Karena ya kita lihat dalam film Inside Out pertama, ketika Riley dan Sadness keluar dari headquarters, Riley kehilangan kemampuan untuk merasakan emosi joy dan sadness. Dan coba deh kita melipir dulu sebentar untuk bahas petualangan Joy dan Sadness di long term memory itu. Poin utama dari petualangan mereka adalah untuk mengakui semua emosi yang ada dalam headquarters sebenarnya penting. Joy sebagai leader awalnya merasa bahwa Sadness tidak diperlukan karena hanya membuat Riley sedih. Sebagai pemimpin, ia ingin Riley tetap menjadi anak yang ceria dan bahagia. Ia sebisa mungkin menjauhkan Sadness dari konsol atau papan kontrol. But at the end, Joy menyadari bahwa semua emosi yang ada dalam kepala Riley dituntut untuk bisa dirasakan juga. Riley harus bisa merasakan semua emosi yang ada dalam kepalanya. Dan film ini diakhiri dengan terbentuknya sebuah core memory baru yang merupakan campuran dari joy dan sadness. Dengan adanya acceptance atau penerimaan ini, Riley mendapatkan progress. Alasan kenapa ini dibahas karena banyak fan teoris yang menganggap bahwa Inside Out kedua ini mungkin akan memiliki pendekatan yang sama. Jika dalam film Inside Out pertama outputnya adalah menghasilkan memori baru yang bentuknya bola, yang bisa jadi core memory itu, maka Inside Out yang kedua ini outputnya adalah emosi yang baru. Highlight utamanya mungkin akan dijelaskan bagaimana emosi tersebut bisa muncul. Nah sekarang mari kita coba bahas pertanyaan utama tadi. Kenapa orang tua Riley tidak memiliki emosi anxiety dan yang lainnya? Nah, menurut teori dari Super Carlin Brothers, sebenarnya orang tua Riley juga ada emosi-emosi yang lain, tapi sudah bersatu dengan emosi utama yaitu joy, sadness, fear, anger, dan disgust. What? Jadi gini, jika kita lihat dalam poster Inside Out yang kedua, kita bisa melihat beberapa emosi baru itu berada di bawah dan di atasnya adalah 4 emosi yang mewakilinya. Seolah-olah poster ini bilang kalau emosi-emosi baru itu adalah turunan dari emosi yang ada. Seperti anxiety yang bisa kita sebut merupakan turunan dari fear. Iya nggak sih? Khawatir itu kan merupakan bagian dari rasa takut. Kayak takut dan anxiety itu adalah frase yang bisa dibilang berada dalam satu grup atau kelompok yang sama. Embarrassment atau rasa malu merupakan turunan dari disgust, di mana rasa malu terhadap diri sendiri atau kepada orang lain juga memunculkan rasa jijik. Kemudian ada envy, yang bisa dengan mudah dipasangkan dengan anger. Ketika kamu ingin memiliki sesuatu tapi kamu menghadapi hambatan untuk mencapainya, pasti ya ujung-ujungnya marah-marah kan lo.
Di film Inside Out juga kan waktu si Riley lagi video call sama temennya yang pamer teman baru di grupnya itu kan, si Riley langsung marah. Sebenarnya itu ada envy di sana. Dan terakhir ada Annoy yang merupakan turunan dari sadness. Rasa bosan dan sedih bisa tinggal serasi dalam tempat yang penuh dengan melankoli. So, menurut teori ini, emosi yang sudah ada sejak lama ini harus bisa mengatasi beragam hal sehingga mereka bisa bersatu menjadi satu kesatuan emosi yang utuh. Inilah yang menyebabkan kenapa orang tua Riley hanya memiliki emosi-emosi yang utama karena mereka telah bersatu dengan emosi-emosi yang baru itu. Mungkin bersatu dalam artian tidak bersatu secara fisik ya, tapi mungkin bisa bersatu dalam artian para emosi yang utama itu sudah mempelajari emosi-emosi baru itu, sehingga bisa lebih aware ketika Riley menghadapi beragam situasi saat dia berada dalam masa pubertas. Faktanya adalah jika kita melihat kembali ke bola memori orang tuanya Riley, itu ternyata agak sedikit berbeda dengan memori Riley. Memori orang tuanya Riley itu kayak lebih redup, berkabut, dan kayak smoky gitu. Sedangkan memori Riley itu seragam, semuanya cerah dan bercahaya. Mungkin para orang tua sudah capable untuk mengontrol emosi mereka, sehingga emosi-emosi yang baru itu telah bersatu dengan emosi utama. Kemungkinan lainnya adalah ya, mungkin emosi-emosi yang baru itu hanya datang pas remaja saja. Kita tahu 5 emosi utama dalam kepala Riley kebingungan saat mereka menemukan tombol pubertas. Nah, somehow para emosi ini akan mengajari mereka beragam cara atau emosi yang harus diatasi ketika menghadapi situasi saat pubertas. Dan bisa jadi mereka bekerja sama untuk Riley dan ketika waktunya sudah habis, mereka entah bersatu atau kembali ke tempatnya. Jika kalian lihat posternya juga nih, emosi utama yang berada di atas emosi yang baru itu pada lihat ke bawah loh. Literally semuanya lihat ke bawah. Yang mungkin ini mengindikasikan bahwa mereka akan bekerja sama untuk bersatu. Tapi di sana hanya 4 emosi yang melihat ke bawah, sedangkan Joy melihat ke arah kita. Apakah ini artinya mungkin nanti ada satu emosi yang akan bekerja sama dengan Joy dan sengaja belum ditampilkan dalam teaser trailer ini? Wah, makin gak sabar ya. Oke guys, itu dia teori gelap Disney Pixar part 54. Jadi menurut kamu, kenapa orang tua Riley tidak memiliki anxiety dan emosi baru lainnya? Komen di bawah. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video terbaru dari kami dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini. Mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram dan TikTok di @nontonlagi.channel. Dan jangan lupa Creepy Crime Case kini hadir di Spotify. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi channel berikutnya.